apakah sebaiknya kita tetap beli sekarang atau kita tunggu sampai selesai Pilpres 2024? Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Di tahun 2023 ini kita sudah masuk ke kuartal 4. Ya, sekali lagi ini kembali ke kita masing-masing. Apakah kita masih tetap semangat seperti pada awal tahun 2023 ketika kita mencanangkan resolusi awal tahun 2023, atau kita sudah mulai loyo jangan-jangan? Ya, kenapa? Karena kita tinggal sisa satu quarter, tapi target yang kita canangkan di awal itu sudah terlampau jauh. Jadi kita sudah lemas, patah semangat, loyo, dan lain sebagainya. Oke, tapi jangan khawatir, kita harus gunakan quarter terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ngomong-ngomong memasuki tahun 2024 ini, nah, kita sudah dengar begitu banyak hingar-bingar politik ya, menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Ya, nah sekali lagi kembali ke kita, urusan kita apa sih? Ya, kita mau punya rumah sendiri kan? Setuju ya teman-teman ya? Nah, kalian mau punya rumah sendiri, kalian mau punya properti sendiri. Nah, saat ini bagi kalian yang sudah punya kriteria rumah, sudah siap untuk mengambil rumah yang mau dibeli di tahun ini juga, pertanyaannya, apakah sebaiknya kita tetap beli sekarang atau kita tunggu sampai selesai Pilpres 2024? Ya, nah saya akan bagikan 5 hal yang bisa menjadi pertimbangan kalian teman-teman semua di sini dalam mempertimbangkan apakah kita mau membeli rumah sekarang juga, ya tetap menjalankan prosesnya, atau kita tunggu selesai Pilpres saja. Oke, kita masuk ke hal yang pertama, yaitu stabilitas politik dan ekonomi. Kembali lagi, kestabilan ataupun keterjagaan dari harga properti yang kita beli itu, ya itu tergantung dari situasi politik yang berjalan ya saat ini. Nah, seharusnya Indonesia sebagai negara yang sudah berdemokrasi lebih dari 25 tahun ya, tak terasa ya. Nah, itu sudah menemukan jati diri, ya sudah belajar dari banyak kesalahan, dan sudah semakin mapan dalam berdemokrasi, sehingga sudah seharusnya ke depannya semakin minim, semakin kecil kemungkinan terjadinya chaos atau ketidakstabilan dalam suhu perpolitikan di Indonesia. Nah, ini yang menjadi catatan kita, bahwa seharusnya kalau kita memang membeli properti untuk kebutuhan, hal ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak terlalu berpengaruh terhadap dinamika perjalanan kehidupan kita sendiri tentunya. Nah, kemudian kalau politiknya sudah stabil, begitu juga dengan situasi ekonomi yang akan berjalan. Itu tentang hal yang pertama. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah terhadap properti yang saat ini sedang berlaku. Nah, kebijakan pemerintah sendiri dalam pembelian properti itu masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dijalankan, yaitu masih memberikan LTV yang longgar. Ya, sehingga kepemilikan properti itu relatif masih lebih mudah dibandingkan sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ketika properti sudah melewati masa booming dan pembelian properti waktu itu begitu masif. Nah, kembali lagi ini menjadi kesempatan yang bagus buat kita semua bisa merampungkan rencana-rencana kita untuk pembelian rumah kita atau apartemen sebagai tempat tinggal. Oke, kita masuk yang hal ketiga, yaitu adalah prediksi harga properti itu sendiri. Nah, kecenderungannya setelah pemilihan presiden selesai, harga properti cenderung naik sedikit, sekitar 5-10%. Dan tentu saja hal ini menguntungkan buat kalian semua yang sudah menyelesaikan pembelian properti atau pembelian rumah sebelum selesainya pemilihan presiden. Apalagi jika pemilihan presiden berlangsung dengan lancar, ya tanpa banyak gangguan berarti, yaitu berarti sekali lagi semuanya
pembangunan yang sudah berjalan itu akan memberikan hasil yang positif buat kita semua. Nah, kita masuk ke hal yang nomor 4, yaitu tentang kebutuhan kita sendiri dalam membeli properti. Sekali lagi, saya pastikan kita semua membeli properti, membeli rumah kita, tempat tinggal kita sendiri, itu karena berdasarkan asas kebutuhan. Nah, sehingga ini semua merupakan kebutuhan yang memang akan kita pakai. Jadi dalam hal ini sebetulnya sudah tidak ada ruginya sama sekali. Berbeda kalau kalian membeli properti sebagai investasi, karena kalau investasi tentu saja gejolak politik itu akan menjadi pertimbangan yang sangat besar. Nah, jadi dari hal ini kita sudah bisa mendapat kelegaan ya, karena tujuan prioritas kita dalam membeli properti itu memang untuk kita sendiri. Oke, kita sudah sampai di poin terakhir, poin nomor 5, yaitu tentang persiapan finansial. Jadi kembali lagi, ini poin yang paling penting ya, karena kita beli rumahnya juga pakai uang ya. Jadi kita mau ambil rumah itu kita harus persiapkan uang DP ya. Kalau kita mau kredit kita harus persiapkan juga finansial kita, seberapa besar kita mampu mengambil kredit ya, mampu menyicil tiap bulannya. Itu yang jauh lebih penting buat kita semua. Ya, jangan lupa pastikan juga kita untuk selalu melakukan riset market ya, tentang kondisi properti yang kita inginkan, berapa harga yang sedang berlaku di sana, termasuk juga untuk ukuran, lingkungan, dan fasilitas lainnya. Selain itu jangan lupa juga ya untuk lakukan pengecekan ya, terutama saat survei rumahnya ya, pastikan itu sesuai ya, pastikan itu sesuai jika Anda melakukan pemesanan melalui developer ya, termasuk juga lakukan riset untuk rekam jejak developernya itu sendiri, dan juga pastikan juga dalam menegosiasikan harga itu harus sesuai ya. Jadi jangan melakukan negosiasi yang tidak tepat, seperti melakukan negosiasi menawar harga terlalu rendah, tapi juga jangan sampai menawar harga yang kurang pas, sehingga ya seharusnya kalian bisa dapat harga yang lebih baik, tetapi kalian kurang riset dan akhirnya mendapatkan rumah dengan harga yang cenderung lebih tinggi, seperti itu ya. Oleh karena itu begitu banyak tugas yang harus yang kalian lakukan ya. Jangan lupa sekali lagi, kalau kalian merasakan video ini bermanfaat, like, subscribe, dan juga aktifkan notifikasinya. Juga silakan bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak lagi, kalian bisa chat di komen di bawah ini atau bisa klik link di bawah ini, kita bisa diskusi lebih banyak. Dan karena pembelian rumah ini merupakan pembicaraan jangka panjang ya, jangan sungkan untuk sekali lagi tanyakan apapun kepada saya ya. Terima kasih, sekian dari saya, Martians Community, your next home starts here.